Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, baik yang ada di studio maupun yang ada di berbagai tempat, di berbagai negara. Mengapa kita membahas tentang mistisisme Jawa? Alasannya sangat jelas. Karena memang belakangan ini, sejak tahun 2010-an lah kalau perhitungan saya, gairah orang-orang untuk mempelajari kembali tradisi dan ajaran spiritual Jawa ini menguat. Semacam ada kerinduan untuk kembali kepada budaya yang sesuai dengan jati diri. Tapi kemudian ada semacam ironi, karena gairah di dalam mempelajari spiritualitas Jawa itu tidak berimbas kepada peningkatan kesadaran spiritual, tidak berimbas kepada semakin banyaknya orang yang punya jiwa yang murni, tidak juga berimbas kepada semakin terjauhkannya kita dari segala watak angkara murka. Banyak orang mempelajari ajaran-ajaran Jawa, itu malah jiwanya menjadi lebih keruh ketimbang dia masih religius. Banyak orang yang mempelajari ajaran-ajaran Jawa, watak angkara murkanya malah bertumbuh dengan luar biasa. Ya. Nah, tentu saja bisa dipastikan bahwa yang salah bukanlah ajaran spiritual Jawanya yang asli, yang murni, tapi pasti ada masalah dengan penafsirannya. Ada bias dalam memahami ajaran spiritual Jawa yang sesungguhnya. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Karena kalau merujuk kepada keberadaan para tokoh-tokoh Nusantara di masa silam, mereka yang kita kategorikan sebagai leluhur Nusantara, kita justru menemukan banyak teladan dari pencapaian pencerahan spiritual, teladan dari manusia-manusia yang telah mencapai jiwa yang murni. Ya. Jadi kalau melihat misalnya di era Majapahit, entah itu Tribuana Tunggadewi, entah itu Gayatri Rajapatni, bahkan juga Eyang Gajah Mada, itu kita bisa kategorikan dalam terminologi sekarang itu sebagai manusia yang tercerahkan, yang punya pure soul, punya jiwa yang murni. Ya. Kalau kemudian kita mengukurnya pakai level of consciousness, jelas mereka ini ada di dalam kategori LOC yang tinggi. Demikian juga kalau kita mundur ke belakang, entah itu di zaman Singosari, Kahuripan, dan seterusnya, Sriwijaya, yang kita temukan adalah orang-orang yang punya kesadaran spiritual yang tinggi. Pada saat yang sama, sebetulnya kita secara intuitif itu punya kesadaran bahwa kita ini punya masa lalu yang agung, punya sejarah kejayaan di masa lalu. Kita sebetulnya gampang menerima proposisi atau pernyataan bahwa kehidupan di Nusantara masa lalu itu sangat indah. Ya. Mereka menjalankan prinsip Hamemayu Hayuning Pawon. Bangsa kita di masa lalu menjadi bangsa yang gemah lipah jinawi tata tenten ketah raharja. Dan tentu saja itu pasti punya korelasi dengan yang namanya kesadaran spiritual kolektif yang relatif tinggi, yang pilar-pilarnya atau porosnya adalah para tokohnya, para pemimpinnya yang memang juga tercerahkan. Oke. Nah, saat ini
kita itu memang menjadi kesulitan untuk memahami masa silam karena fakta yang melingkupi kita itu berbeda 180 derajat. Ya. Bangsa kita sedang ada di titik nadirnya, yang kalau dalam bahasa kuno kita sebut sedang memasuki era Kali Yuga, zaman kegelapan, di mana kesadaran spiritual yang asli malah tidak banyak dikenali, di mana banyak orang malah terjebak dengan ilusi dan mitologi, di mana orang terlalu susah untuk bahkan menjalankan praktek hening yang paling sederhana. Nah, melihat ke dunia luar, misalnya melihat bagaimana kiprah para politisi yang rela menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan, yang punya rasa tega menyusahkan rakyat tanpa kemudian peduli kepada keluhuran, yang mereka tidak mengenal apa itu budaya sesuai dengan jati diri, tidak mengenal kasih murni dan seterusnya. Pandangan kita ke mereka itu, kita proyeksikan ke leluhur kita, seolah-olah leluhur kita sama saja dengan yang kita lihat saat ini. Ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama bongkar. Saya jelas punya keprihatinan yang luar biasa. Ya. Dan sangat tergerak, sangat terdorong untuk membawa sebanyak mungkin orang mengenali kembali ajaran spiritual yang murni, yang luhur, yang tumbuh di Nusantara, yang sejak zaman dahulu memang poros kekuatannya ada di tanah Jawa atau di Pulau Jawa. Maka saya hendak mengajak Anda menyelami kembali apa sebetulnya mistisisme Jawa yang sesungguhnya, agar tidak terus hanyut di dalam bias persepsi, tidak hanyut di dalam mitologi yang tidak realistik, dan ya paling tidak kalau kita mulai dari lingkup kita di persaudaraan matahari, kita bisa memastikan ada berapa puluh orang, berapa ratus orang yang kemudian mengerti sebetulnya mistisisme Jawa sungguhnya. Kita punya harapan ke depan. Karena bagaimanapun juga nanti kesadaran yang murni ini akan ketok tular, akan menyebar. Anda akan menjadi suluh-suluh yang menerangi tanah Nusantara. Tapi tentu tadi catatannya, Anda tidak kemudian sama-sama terjebak di dalam bias persepsi. Anda betul-betul bisa menghayati sekaligus mempraktekkan ajaran spiritual Jawa yang sesungguhnya. Di mana kalau Anda melakukan tindakan yang tepat menjalankan ajaran yang sesungguhnya, pasti punya korelasi kepada pencapaian hidup surgawi pada diri Anda semua. Ya. Itu latar belakangnya. Makanya saya berharap terutama Anda yang betul-betul menyengajakan diri datang ke tempat ini, ke tempat yang sebetulnya sangat bersejarah, di kamar yang juga sangat bersejarah ini, Anda sungguh-sungguh menyimak apa yang saya sampaikan, memahami dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang terbuka apa yang saya sampaikan, kemudian berjuang dengan sepenuhnya menjalankan apa yang sudah Anda mengerti, supaya Anda bisa menjadi contoh dari orang yang termurnikan jiwanya mengalami hidup surgawi yang nyata. Ya. Saya kasih konteks lebih jelas. Tahun 1955 di Bandung ada konferensi Asia Afrika. Yang menjadi motornya adalah Bung Karno, Presiden Republik Indonesia,
yang kalau menurut kajian kita memang ini punya misteri tersendiri. Tapi bisa dengan tugas kita katakan ada satu sosok Bung Karno yang sebetulnya memang orang yang tercerahkan, orang yang punya jiwa murni, yang kemudian dia punya pengaruh yang sangat kuat secara intelektual dan spiritual, bisa menarik dukungan dari banyak pihak, ya, bisa mengajak orang untuk punya cita-cita besar membangun bumi surga. Ya, maka terselenggaralah pada saat itu konvensi Asia Afrika dengan semangat memerdekakan bangsa Asia Afrika, melawan segala bentuk neokolonialisme dan imperialisme, menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri, berdikari secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Dan kamar ini adalah kamarnya Bung Karno ketika dia memimpin konvensi itu. Dan tentu saja, kenapa kamar ini yang kemudian menjadi jatah kita? Semata-mata karena pengaturan semesta. Karena waktu pesan kita tidak bisa mengatur lantai berapa. Karena kalau lantainya ke bawah, nanti kita ketemu dengan kamarnya Jawaharlal Nehru. Kalau ke atas, ketemu dengan kamarnya Chow En Lai. Kenapa semesta menempatkannya pas di sini? Pastikan ada makna tersendiri. Ya, oke. Sekalipun tentu kalau di hati saya ketika memesan kamar Homan Suite ini, itu punya harapan mestinya yang ini. Cuma kan nggak bisa ngatur kan, bukan kita yang punya hotel. Ya. Tapi sekali lagi berarti ini sinkronisitas. Maka sekali lagi Anda harus datang ke tempat ini, ada di tempat ini dengan semangat perjuangan yang sesungguhnya. Semangat untuk memulihkan jiwa raga Anda agar Anda bisa menjadi kesatria yang berguna bagi kehidupan ini, bagi bangsa dan negara ini, dan bagi planet bumi ini. Sudah tidak ada lagi waktu untuk bermain-main yang tidak ada manfaatnya. Sudah tidak ada waktu lagi bagi Anda untuk memanjakan diri dengan tidak mau sungguh-sungguh memurnikan jiwa dan raga dan setia kepada tuntunan dari Gusti. Kalau Anda sampai di titik ini masih hanya mengikuti maunya ego, sibuk dengan drama-drama receh, sibuk dengan obsesi-obsesi egoistik, saya pastikan tidak akan lama Anda akan terpental dari jalan. Ini bukan ngancem ya, saya lagi ngomong sebuah fakta kosmik, sebuah hukum kosmik. Ya. Karena apa? Saya sebagai lokomotif ini ibaratnya lagi injek gasnya kencang. Oke? Kalau Anda nggak benar-benar meniatkan diri Anda untuk bersama saya dalam perjuangan yang agung ini, sudahlah, Anda pasti akan kepental dari gerbong. Ya, saya kejam apa enggak? Enggak. Ya, karena memang saya nginjek gasnya itu mengikuti tuntunan Gusti, dan memang harus karena momentumnya sudah datang. Ya. Jadi sekali lagi, Anda yang punya pilihan akan tetap belajar spiritual hanya untuk mencari penghiburan sesaat. Anda akan belajar spiritual hanya untuk memenuhi ego Anda. Anda belajar spiritual hanya nyari yang enak-enaknya, atau Anda betul-betul belajar spiritual untuk mentransformasi diri Anda sehingga Anda bisa bertumbuh menjadi jiwa yang semakin murni, jiwa yang revolusioner, yang bisa menjadi sahabat perjuangan dari saya. Ya, itu sekali lagi pilihan dari Anda. Ya. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu, terutama yang ada di studio, gimana, masih mau gaya lama atau mau merevolusi diri? Bagaimana Bapak Sukono? Ya. Bagaimana teman-teman yang ada di rumah masing-masing? Apa mau Anda?
Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebelum masuk ke materi inti, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak akan memaksa siapapun untuk bergabung dengan persaudaraan Matahari. Saya tidak akan membujuk-membujuki, ya. Dan jelas juga tidak ada saya mengikat-ngikat siapapun untuk ada di persaudaraan Matahari. Kalau Anda bergabung, maka itu berarti Anda yang mau. Dan kalau Anda memang sudah tidak mau, silahkan melepaskan diri, silahkan keluar dari persaudaraan Matahari. Tidak bakal dioyak-oyak, mual diudak-udak kalau bahasa Sundanya. Nggak akan dikejar-kejar, dicari rumahnya di mana, jangan kabur, ya nggak bakal ya. Emang gue cowok apaan begitu? Ya. Nah, makanya ya, sudah jelas bahwa yang bergabung berarti dengan keinginan sendiri. Yang tidak nyaman, tidak pas lagi, boleh keluar dengan ya, sukarela. Ya. Nah, yang masih bertahan, mari kita tingkatkan kualitas pembelajaran kita. Kita perbaiki proses dalam memurnikan jiwa. Saya dan tim yang ada di Persaudaraan Matahari terus berupaya untuk memperbaiki sistem pembelajarannya. Tanggung jawab Anda adalah membuat diri Anda masing-masing semakin punya ketulusan, punya tekad kuat, punya ketangguhan, sehingga kemudian hasilnya adalah keberhasilan di jalan spiritual. Setuju apa tidak? Bener nih, Pak Tono setuju apa enggak, Pak Tono? Ya, sekali lagi kenapa saya perlu menegaskan itu, karena jelas posisi dan peran saya bukan semata-mata guru meditasi yang mengajarkan Anda mencapai ketenangan. Oh tidak, saya akan menjalankan peran sebagai guru meditasi yang akan ngobok-ngobok emosi Anda, yang membuat Anda panas, dingin, meriang. Karena apa? Karena saya adalah guru meditasi yang hendak membuat Anda luluh egonya, membuat Anda kenal kebenaran sejati, membuat Anda bisa menyinahkan semua ilusi, membuat Anda bisa bertumbuh kesadarannya dengan sesungguh-sungguhnya, dan kemudian Anda bisa menjalankan peran sebagai kesatria yang agung, menjalankan peran sebagai pejuang. Ya. Karena saya juga adalah seorang pejuang. Saya sudah mendedikasikan hidup saya ini untuk perjuangan menegakkan apa yang kita sebut sebagai Indonesia surgawi dan bumi surgawi. Ajaran spiritual adalah jalannya, jalan untuk mengubah manusia dan mengubah keadaan. Ya, oke. Ya, makanya kita kegiatannya nggak merem doang, ya. Makanya kita punya Sigma Farming Academy, ya, yang menggelar workshop seperti yang dilakukan di Tasik kemarin, dan macam-macam kegiatan yang lainnya yang sebetulnya punya orientasi Hamemayu Hayuni Bawon. Kita betul-betul akan membuat bumi yang sebetulnya indah ini menjadi indah kembali. Sempat tidak indah karena dirusak oleh manusia. Tugas kita untuk mengindahkannya kembali. Dan hanya yang punya kesan spiritual yang bisa melakukan itu. Ya. Saya tegaskan, ya. Tidaklah saya berkata sombong ketika mengatakan harapan untuk Indonesia ini tinggal kita. Ya. Kita tidak bisa mengharapkan negara ini
dibawa kembali menjadi negeri yang kemari pahlaw jinawi, tata tentang ketara harja, kecuali kepada orang yang menjalani spiritualitas yang murni, kecuali kepada orang yang betul-betul bisa mentransformasi dirinya menjadi jiwa yang murni. Tidak bisa kita menitipkannya kepada orang yang hanya pintar tapi egoistik, hanya pintar tetapi bisa licik. Apalagi kepada mereka yang dengan akal terbatasnya mengacak-acak sejarah, malah menjadi agen dari penjajah dalam segala lininya, termasuk penjajahan kebudayaan dan penjajahan ekonomi. Ya, oke. Ya, baik. Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, apa yang sebetulnya dimaksud dengan mistisisme? Supaya teman-teman nanti punya pengertian yang akurat dan utuh, saya perlu membahas dari kata ini dulu. Ya. Jadi mistisisme itu kan sebetulnya akar katanya ya, itu mis, artinya kabut. Jadi mistisisme itu satu bidang keilmuan, satu ajaran yang mencoba menyingkap segala sesuatu yang semula itu adalah misteri, sesuatu yang tertutupi kabut persepsi. Ya. Jadi mistisisme itu pasti bicara tentang hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Dia akan membicarakan hal-hal yang banyak orang tidak bisa menjangkaunya. Ya, dia bicara tentang Tuhan, tentang jiwa, tentang rahasia kehidupan, rahasia kematian, dan seterusnya. Nah, tradisi Jawa itu salah satu bagian yang sangat dominan dan katakanlah utama, yaitu menyangkut mistisisme ini. Jadi, kalau kita betul-betul mempelajari bagaimana tradisi Jawa dari waktu ke waktu, selalu ada pembahasan tentang Tuhan. Ya. Pembahasan tentang bagaimana filosofi hidup yang harmoni. Membahas tentang manusia dengan segala rahasianya. Ya. Nah, kita akan mulai untuk membahas satu persatu segala perkara yang bagi banyak orang masih merupakan misteri atau rahasia yang belum terungkap. Ya. Kita mulai dengan Tuhan. Bagaimana sebetulnya para mistikus Jawa itu membahas tentang Tuhan? Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Kalau ada, apa argumentasinya? Kalau ada, keberadaannya seperti apa? Ya. Baik. Dalam tradisi mistisisme Jawa, ketika bicara tentang Tuhan, ada beberapa terminologi yang dipergunakan. Ya. Orang Jawa menyebut Tuhan itu sebagai Gusti Kang Murbeng Dumadi. Gusti yang mengadakan segala yang ada. Gusti yang menciptakan segala yang ada. Gusti yang menjadi sumber dari adanya segala kejadian. Ya. Orang-orang Jawa di masa lalu juga menyebutkan Tuhan sebagai Sang Hyang Suwu. Kadang-kadang juga dibahasakan dengan lebih sederhana, Singuripi yang menghidupi. Orang-orang yang lebih modern tapi masih menggunakan tradisi Jawa, ada istilah yang digunakan tuh, sing ngecat Lombok.
Lombok itu apa? Cabai. Ada warna hijau, ada warna merah. Nah, yang ngecat warna itu, kenapa cabai bisa hijau, bisa merah, ya, itu adalah Tuhan. Nah, banyak orang memang menyangkal keberadaan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dijangkau, tidak bisa diverifikasi dengan panca indera. Di sudut yang berbeda, banyak orang tidak bisa menjangkau Tuhan dengan panca inderanya. Tidak juga mengenali rasa sejati untuk menyaksikan Tuhan. Mereka sekedar percaya sembarang percaya. Percaya kepada konsep Tuhan yang belum tentu sesuai dengan realita. Nah, mistisisme Jawa itu sebetulnya justru menekankan kepada penyaksian. Kowe kabeh kuwi kudu nyekseni. Ya, nyekseni Gusti. Jadi Anda harus menjadi penyaksi. Anda harus menyaksikan, baru boleh ngomong. Anda tidak boleh percaya sembarang percaya kepada cerita tentang Tuhan. Anda harus punya pengalaman yang otentik. Nah, maka sekarang saya akan cerita dulu bagaimana pengalaman saya. Nanti silahkan Anda coba bercermin. Apakah pengalaman saya ini juga Anda alami? Kalau belum, nanti Anda bertanya, bagaimana saya bisa punya pengalaman ini? Ya, baik, saudara dan saudari yang saya kasihi. Tentu saya mirip dengan banyak di antara Anda. Ya, yang pertama kali mengenali konsep Tuhan itu kan dari tradisi religi. Ada banyak cerita religius tentang Tuhan. Tapi satu hal bisa kita ungkapkan bahwa konsep Tuhan yang biasa ditawarkan kepada kita, itu Tuhan sebagai satu sosok yang menjauh di sana. Yang dia minta disembah. Yang dia bisa ngambek kalau kita tidak sesuai dengan maunya. Yang dia bisa menyiksa kalau kita tidak bertingkah laku seperti apa yang digandakinya. Ya. Nah, sebetulnya apakah Tuhan seperti itu? Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, lewat apa yang kita sebut sebagai laku hening, betul-betul kita meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas yang natural. Menyadari hidup yang sedang kita jalani. Masuk ke dalam diri dengan memberi perhatian kepada ujung tarikan nafas kita. Menyambungkan antara otak kita dengan rasa sejati kita. Ada pengalaman otentik tentang Tuhan dalam berbagai levelnya. Ya. Yang bisa saya ungkapkan. Saya mengalami keberadaan Tuhan, menyaksikan keberadaan Tuhan sebagai Dia yang bertahta di relung hati. Sebagai Sang Diri Sejati, sebagai Sang Dewa Ruci, sebagai Sang Guru Sejati. Jadi, kalau Anda mau mengenali Tuhan, bukan sekedar sebagai sebuah cerita, bukan sekedar sebagai sebuah kata atau konsep, maka mulailah dengan menemukan Dia, menyaksikan Dia di relung hati Anda masing-masing. Nah, titik awalnya dari mana? Titik awalnya bukan dengan berimajinasi ada sosok Tuhan di sini. Titik awalnya adalah kita menghayati sesuatu yang sebetulnya bersumber dari Dia. Baik Dia sebagai realitas yang bertahta di sini, maupun Dia yang nanti kita sebut sebagai keberadaan yang meliputi. Kita mulai dengan menghayati nafas kita, menghayati energi hidup di dalam nafas, menghayati kasih murni Dia di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Menikmati momen betul-betul ketika kita bernafas dan dilimpahi kasih murni. Ya, prinsipnya begini.
begitu Anda bisa betul-betul menikmati momen keheningan, kualitas hening Anda naik setahap demi setahap gitu ya. Pasti di satu titik Anda akan bisa minimal satu, merasakan di sini ada kasih murni yang memancar. Dua, Anda bisa merasakan energi bahagia yang paling murni yang memancar. Ketiga, dimungkinkan Anda untuk betul-betul menyaksikan realitasnya ya, dalam bentuk satu hologram di relung hati masing-masing. Itu yang dalam tradisi pewayangan disebut sebagai Sang Dewa Ruci, yang digambarkan itulah yang ditemui oleh Sang Bima yang nyemplung ke samudra. Jadi Anda akan bisa menemukan Dewa Ruci itu kalau Anda bukan nyemplung ke Laut Kidul, bukan, tapi Anda nyemplung ke samudra di relung hati Anda. Samudra kasih murni yang pintu gerbangnya adalah ujung tarikan nafas Anda. Nah, yang lebih kemudian operasional berdaya guna adalah ketika Anda lewat laku hening meresapi nafas itu, Anda bisa menyadari keberadaan Dia yang di sini sekaligus menangkap apa yang menjadi dawuhnya atau tuntunan dari Gusti. Nah, ini adalah level pertama penyaksian akan Tuhan. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kondisi ini hanya akan berlaku bagi 1-2 orang saja yang dikatakan sebagai orang terpilih dan para utusan, atau ini mungkin dicapai oleh semua orang? Secara potensial sebetulnya semua orang bisa mencapainya. Kenapa? Karena dia ada di relung hati Anda masing-masing. Jadi tidak ada manusia ini yang tidak ada Gusti di dalam sanubarinya. Kedua, Anda selain punya otak juga pasti punya rasa sejati. Ya. Jadi kalau Anda mendaya gunakan otak peserta sejati itu, pasti ada satu momentum di mana Anda akan bisa menyaksikan Gusti yang tadi sudah dinyatakan ada di relung hati Anda masing-masing. Oke? Jadi, ketika saya bicara tentang Dewa Ruci, tentang Sang Guru Sejati, tentang Disejati, itu saya bukan sekedar memamerkan pencapaian saya. Saya sedang menginspirasi Anda semua supaya Anda bisa mengikuti apa yang telah saya alami. Pertanyaannya, lalu apa untungnya begitu? Apa gunanya kita mengenali keberadaan Sang Disejati? Apa gunanya kita menyaksikan realitas Sang Dewa Ruci? Satu, jelas gunanya adalah Anda tidak lagi hidup di dalam ilusi tentang Tuhan. Anda tidak lagi hidup di dalam konsepsi bahwa Tuhan ada nun jauh di sana. Tapi Anda mulai mengerti bahwa Dia ada bertahta di dalam relung hati Anda sendiri. Dua, dengan Anda menyaksikan keberadaannya atau Anda setidaknya menyadari keberadaannya di sini, Anda akan terhubung dengan Dia sebagai sumber kasih murni. Maka di situ Anda akan hidup dengan kesadaran yang berbeda. Pikiran Anda, kata-kata Anda, tindakan Anda akan dilandasi kasih murni itu. Dan lebih jauh, lewat itulah kemudian terjadi yang disebut sebagai pemurnian jiwa Anda. Disitulah terjadi apa yang disebut sebagai Anda diruat, meruat sengkolo. Ya. Yang berikutnya apa kegunaan praktisnya? Karena ini adalah sumber tuntunan agung, sumber sebuah perintah yang membawa pada keselamatan. Maka kalau Anda bisa menyaksikan Dia dan mendengarkan tuntunannya, otomatis Anda akan hidup di dalam keselamatan dengan mengikuti tuntunan itu. Oke? Baik. Saudara dan saudari yang saya kasihi, laku hening ketika dia dijalankan dengan penuh kesungguhan tidak hanya membawa kita untuk mengenali keberadaan Sang Diri Sejati atau Sang Dewa Ruci. Dia akan membawa kita untuk menyaksikan keberadaannya sebagai kecerdasan tertinggi yang bekerja di jagat raya ini. Ya. Ini nanti jangan dihayal-hayalkan, saya cuma cerita. Bahwa salah satu momen di mana saya mengenali Tuhan adalah ketika lewat keheningan
saya merasakan kesatuan dengan jagat raya yang tanpa batas. Saya tidak melihat sosok Tuhan, tetapi saya bisa menyaksikan bahwa Dia bekerja menggerakkan jagat raya ini. Ya. Dia bekerja sebagai apa yang kita sebut the law of universe, atau hukum-hukum semesta yang adil dan presisi. Berikutnya, saudara dan saudari yang saya kasih, lewat laku hening, kita akan menyadari keberadaan Tuhan sebagai yang tanpa batas, sebagai sumber dari segala yang ada, yang dalam bahasa manusiawi, pilihan kata yang paling mendekati realitas Dia adalah suwung, kekosongan yang absolut. Hanya suwung atau kosong yang itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Hanya kekosongan yang meliputi segalanya, yang bisa merepresentasikan pengalaman otentik kita dengan keberadaan Tuhan. Oke. Nah, pada titik ini, para ateis itu jelas salah alamat ketika mengatakan Tuhan tidak ada. Kenapa salah alamat? Karena dia tidak menyadari realitas Tuhan sungguhnya. Para ateis itu mengajarkan Tuhan sebagai satu sosok, kemudian dia nggak ketemu-ketemu, dianggap nggak ada. Yang nggak ada hayalannya dia. Ya, oke. Nah, kalau kaum religius, kalau usah ditanya, mereka cuma menyangka-nyangka. Persangkaan dari generasi-generasi dipercaya. Tidak melakukan betul-betul pembuktian dengan menggunakan apa yang kita sebut sebagai rasa sejati. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, kata kunci dalam mistisisme Jawa adalah selain hening, Dewa Ruci atau Disejati atau Guru Sejati, tadi rasa sejati. Jadi Anda untuk bisa memahami mistisisme Jawa, bisa menyingkap berbagai rahasia, Anda harus menggunakan rasa sejati. Rasa sejati ini apa? Nah, di sini banyak orang yang mengaku mistikus itu salah alamat, salah persepsi. Sampai ada yang bilang begini, rasane kabeh wong ku yo beda-beda. Rasane yo dewe-dewe. Ya. Nah, dia menganggap bahwa rasa sejati itu sama dengan persepsi, sama dengan perkiraan. Mengacu kepada penggunaan kata rasa dalam perbincangan keseharian kita. Misalnya begini, saya merasa Pak Tono sekarang tambah semangat hidupnya. Ya. Nah, kata merasa di sana maknanya apa? Itu bisa dua. Bisa saya merasakan, ya. Jadi saya merasakan emosinya Pak Tono. Bisa di sana saya mengira, menduga-duga Pak Tono itu seperti yang tadi saya ungkapkan. Nah, ada lagi begini. Kalau saya bilang saya merasa dingin, itu artinya apa? Kata rasa di sana bicara tentang bagian dari panca indera, disebut sebagai sense. Nah, sense itu bukan rasa sejati. Mengira-ngira bukan rasa sejati. Ya. Ada lagi, saya merasa sedih, itu apa? Rasa di sana artinya apa? Emosi. Emosi itu bukan rasa sejati. Lalu rasa sejati itu apa? Rasa sejati itu perangkat, cuma dia tidak bisa dijangkau secara material. Dia bukan perangkat yang material, beda dengan otak. Rasa sejati itu perangkat kecerdasan yang menyatu dengan keberadaan jiwa atau sukma. Jiwanya nggak kelihatan, rasa sejati juga nggak kelihatan kalau kita menggunakan panca indera. Oke, jadi Anda harus mengerti dulu rasa sejati itu apa. Sekali lagi, dia adalah perangkat kecerdasan. Dia bukan emosi, oke? Dia bukan sense. Dia bukan persangkaan. Jadi benar tidak kalau dikatakan rasane wong dewe-dewe? Ya. Kalau dikaitkan dengan pengertian rasa sejati, jelas salah. Rasa sejati itu pada setiap orang sama. Ya. Yang membedakan apa? Ada orang yang sudah bisa mendayigunakannya, ada orang yang belum. Yang belum dia menggunakan namanya rasa sebagai perkiraan. Ya. Rumongso. Oke? Ya.
Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau orang lewat laku hening ini bisa mendayagunakan rasa sejatinya, rasa sejatinya menjadi terhubung dengan otaknya sebagai perangkat kesadaran ragawinya, maka dia pasti akan mengenali dirinya secara utuh. Mengenali Tuhan yang bertahta di dalam dirinya, di relung hatinya yang dinamakan sebagai Dewa Ruci. Dia akan mengenali jiwanya. Dia akan mengerti jiwa ini sebagai keberadaan yang telah ada sebelum tubuh ini ada. Maka kita mengenal nanti istilah tumimbal lahir. Kita juga akan mengenali jiwa bagaimana ketika dia sudah menjemput kematian, melepaskan diri tubuh halus. Ya, ini misteri baru tentang manusia sendiri. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sekarang bagaimana ceritanya kalau orang tidak pernah hening, tidak pernah mendayagunakan rasa sejatinya, tidak pernah terhubung dan mengenali Dewa Rucinya? Itu bicara tentang mistisisme Jawa. Apa yang diomongin jadinya? Hayalan, persangkaan, perkiraan. Ketika dilembagakan jadilah namanya mitologi. Oke. Di sini titik krusialnya. Kenapa banyak orang belajar tentang spiritualitas Jawa, mistisisme Jawa, tetapi tidak dimurnikan jiwanya, tidak menjadi tambah jenis tapi malah tambah gitu ya. Karena ini. Oke. Jadi Anda semua yang bergabung di PM atau ikut webinar ini tinggal pilih mau tambah atau mau jadi jenius. Kalau Anda mau jadi jenius, maka Anda ikuti langkah saya. Ya. Oke. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Ya. Oke, kita perlu ngaso sejenak, sekitar 15 menit, 20 menit. Perlu menguatkan diri supaya kita makin jos dalam membahas isu-isu ini. Ya, sampai jumpa 15-20 menit ke depan. Terima kasih. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.